Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat waktu luang kepada kita, yang mana kita dapat berkumpul di majelis ilmu dan kita akan mempelajari kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu agama. Kiat-kiat agar kita semangat menuntut ilmu agama. Sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Say'ari, jazahullahu khairan. Di dalamnya terdapat lebih dari 100 cara untuk membakar semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Dan alhamdulillah buku ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Maka antum bisa menyimak terjemahannya. Dan buku ini sudah pernah Ana membacanya ketika SMP tahun 2006-2007-an. Dan Ana dapati buku ini memang luar biasa sekali, sangat bisa meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Kaifa tatahammasu li talabil ilmi syar'i. Bagaimana engkau bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Aktsaru min mi'ati tariqatin litahammusi li talabil ilmi syar'i. Lebih dari 100 cara untuk membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Buku ini sangat kita butuhkan. Dan seorang penuntut ilmu, di samping dia mempelajari ilmu tauhid, di samping dia mempelajari ilmu akidah, di samping dia mempelajari ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lainnya, maka seorang penuntut ilmu sangat dianjurkan pula untuk membaca buku-buku yang berkaitan tentang bagaimana meningkatkan semangatnya dalam menuntut ilmu agama. Dan setiap kita mendapati kadangkala kita memiliki semangat yang begitu luar biasa. Menghadiri kajian, menghadiri majelis ilmu, tanpa kenal lelah, tanpa kenal capek. Semangat.
rela mengeluarkan bensin, rela mengeluarkan kuota internet, menghabiskan kuota internet, rela mengeluarkan harta yang kita miliki untuk mendatangi majelis ilmu, untuk meraih ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Tapi merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amalan giat, setiap amalan yang bersemangat pasti ada titik jenuh, pasti ada titik futur. Tidak semangat lagi, loyo, futur. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Setiap amalan apapun itu, perkara duniawi, ukhrawi, ibadah, menuntut ilmu, berzikir, sholat sunnah, puasa sunnah, semuanya likulli amalin syirrah. Setiap amalan pasti ada masa semangatnya, masa giatnya. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa giat pasti akan ada yang namanya fatrah. Pasti ada namanya futur, loyo, lemah, udah nggak bersemangat lagi, jenuh, bosan, pasti ada. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang ketika masa fatrahnya, masa galaunya, masa jenuhnya dikembalikan kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah sukses, telah bahagia, telah beruntung. Waman kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad halaka. Dan siapa di masa jenuhnya, di masa galaunya, di masa tidak semangatnya, dia berikan kepada hal yang tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan celaka. Dan hadirnya buku ini, Kaifa tatahammasu li talabil ilmi syar'i, bagaimana engkau membakar api semangat dalam menuntut ilmu agama, hadir untuk mengobati kegalauan kita, untuk mengobati kejenuhan kita dalam menuntut ilmu agama. Merasa capek, merasa loyo, merasa jenuh, merasa kesusahan mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu tauhid, merasa kesulitan mempelajari ilmu fikih, mempelajari bahasa Arab, nahwu, sharaf, mempelajari apapun itu, merasa kesulitan. Buku ini hadir untuk memberikan cara-cara bagaimana ketika kita sedang jenuh bisa semangat lagi menurut ilmu agama. Sehingga buku ini layak untuk dikaji. Buku ini layak untuk dibaca. Luar biasa. Dan di dalam buku ini terkandung banyak sekali motivasi dari Al-Quran dan Sunnah beserta kisah-kisah para salafus saleh, kisah-kisah ulama terdahulu yang mereka telah sukses dalam menuntut ilmu agama. Sehingga kejenuhan yang kita hadapi dan kita alami dalam malasnya kita untuk menuntut ilmu agama, harapan dengan hadirnya buku ini maka akan dapat menarik kita kembali dalam mempelajari ilmu agama dan bersemangat di dalamnya. Kaifa tatahammasu li talabil ilmi syar'i. Bagaimana engkau bersemangat dalam menuntut ilmu
agama. Lebih dari 100 cara untuk membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Sayari. Buku yang kita pakai ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Antum bisa membeli dan menyimak. Karena Ana juga akan memakai bahasa Indonesianya. Walaupun nanti juga ada yang bahasa Arabnya, kemudian bahasa Indonesianya begitu. Nah, yang di hadapan antum ini adalah cetakan ketiga pada tahun 1420 Hijriah. 1420 Hijriah. Berarti kisaran 22 tahun yang lalu. Karena sekarang tahun ke 1442. Dan buku ini hampir mirip dengan buku-buku ulama yang lainnya yang ditulis berkaitan tentang menuntut ilmu agama. Hanya saja buku ini lebih banyak memotivasi kita agar kita ini semangat menuntut ilmu agama. Dan beliau di sini di awal di muka beliau memberikan ungkapan kalimat mutiara. Beliau mengatakan tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya akan tumbuh rasa kasih sayang. Itu sumber dari hadis Nabi SAW. Beliau menasihati kita untuk saling memberikan hadiah. Maka akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kita, kaum muslimin. Sehingga jika antum memiliki kelebihan harta, belilah buku terjemahan ini atau buku aslinya, kemudian hadiahkan kepada orang yang antum nilai dia memiliki semangat dalam menuntut ilmu agar bermanfaat. Al-muhda ilaihi, nanti ditulis di situ siapa yang hendak antum berikan hadiahnya. Misalkan Ahmad, ditulis al-muhda ilaihi Ahmad. Kemudian al-muhdi yang memberikan hadiah siapa? Ya. Al-muhda ilaihi, orang yang antum akan berikan hadiah. Kemudian al-muhdi, orang yang memberikan hadiah, yaitu nama antum. Baik bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya itu bisa. Kemudian diawali dengan muqaddimatul kitab. Muqaddimah kitab. Hanya saja di terjemahan yang Ana gunakan, terjemahan yang Ana gunakan ini terjemahan lama sekali, yaitu tahun 2015, cetakan pertama. Karena waktu itu memang buku ini pun Ana diberikan hadiah. Jadi Ana diberikan hadiah oleh kakak kelas, waktu itu Ana masih SMP. Dan ini, buku terjemahan ini beliau berikan hadiah untuk Ana. Kemudian Ana bawa ke Arab Saudi sampai sekarang. Dan Ana masih membacanya. Sampai hari ini, hari Senin 21 Juni 2021, Ana masih membaca buku ini. Karena buku ini luar biasa. Di tempat Ana tidak disebutkan muqaddimatul kitab. Muqaddimah dari sang penulis.
Ada muqaddimah dari pustaka penerbitnya, kemudian ada juga muqaddimah dari penerjemahnya. Kita tidak baca. Dan tidak sama sekali tidak disebutkan kata pengantar dari sang penulis. Wallahu a'lam. Kita baca saja di sini. Kata Syekh rahimahullah, hafizahullah, muqaddimatul kitab. Alhamdulillahilladzi syayyada manaraddin wa a'lamahu wa awdaha lil khalqi syara'i'ahu wa ahkamahu wa khatamat da'wata binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa faddalahu ala man sabaqa minal awwalin wal akhirin wa ja'ala syari'atahu muayyadatan ila yaumiddin wa wakkala bihifdhiha minas sahabati wat tabi'in man taqumu bihi al-hujjah wa tartafi'u biqawlihi syubha wa humul ulama alladzina alzamahum hirasata syari'atihi wat tafaqquha fi dinihi faqala ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun faja'alahum firqataini awjaba ala ihdahuma al-jihad fi sabilihi wa ala al-ukhra at-tafaqquha fi dinihi faharasa baydatal islam bil mujahidin wa hafidha syari'atil imani bil muta'allimin thumma amma ba'd. Seperti biasa, seperti para penulis, memulai dengan hamdalah, ucapan rasa syukur kepada Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat ke-122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan jangan semua kaum muslimin pergi berperang. Ya, jangan ada dari seluruh kaum muslimin yang mereka keluar dari rumah, keluar dari negara untuk melaksanakan perang. Jangan semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan semuanya turun berperang. Jangan semuanya menjadi prajurit. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Andai saja ada sekelompok dari kaum muslimin, dari kaum mukminin yang apa? Pergi liyatafaqahu fid din, untuk bisa mempelajari ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar kelompok tadi bisa kembali kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, ketika kembali kepada kaumnya, memberikan inzar, memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada kaumnya. La'allahum yahzarun, agar mereka, kaumnya, bisa mendapatkan pengajaran. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kaum muslimin untuk sebagiannya berjihad, sebagiannya lagi menuntut ilmu agama. Sehingga siapa yang melihat dirinya ahli atau memiliki kemampuan, berkompeten dalam menuntut ilmu agama, silahkan fokus dalam menuntut ilmu agama. Dan siapa dari kalangan kaum muslimin yang dia memiliki badan yang bagus,
ya, akalnya kurang mendukung, maka silahkan fokus kepada berjihad. Tapi tentunya orang yang berjihad, dia harus mengetahui ilmu-ilmu yang wajib dia ketahui seperti sholat, puasa, zakat, haji, sekedarnya saja. Dari ayat ini mengisyaratkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat penuntut ilmu. Allah angkat derajat penuntut ilmu setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjadikan dua kelompok untuk kaum muslimin, satu berjihad, satu untuk ilmu agama. Sehingga tidak boleh satu sama lain saling mencela. Orang yang berjihad tidak boleh mencela talibul ilmi, penuntut ilmu agama, dan para ulama. Dan para ulama juga tidak boleh mencela. Semuanya masing-masing memiliki kapasitasnya, memiliki kemampuan masing-masing, keahlian dalam bidang masing-masing. Tidak semuanya bisa mendapatkan atau menggabungkan seluruhnya. Kalau bisa digabungkan, alhamdulillah, seperti para sahabat, mereka menggabungkan antara talabul ilmi dengan berjihad. Tapi jika dia melihat dirinya kurang mampu, maka silahkan fokus kepada berjihad. Karena dalam menuntut ilmu membutuhkan kesungguhan yang luar biasa. Dalam menuntut ilmu membutuhkan semangat yang luar biasa. Dalam menuntut ilmu agama membutuhkan semangat yang ekstra. Karena untuk mendalami ilmu agama membutuhkan banyak sekali hal-hal. Dimulai dari bahasa Arab, nahwu sharaf, menghafal kosakata, kemudian tauhid, kemudian akidah, fikih, tafsir, hadis, usul fikih, dan yang lainnya. Kemudian tulis mengatakan thumma amma ba'd. Adapun setelahnya. Beliau mengatakan innal ilma syar'iyya huwa mirathul anbiya allazi khallafuhu lana. Sesungguhnya ilmu agama adalah warisan para nabi yang mereka tinggalkan untuk kita. Ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu agama, mereka itu semuanya merupakan warisan yang ditinggalkan para nabi. Peninggalan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan nabi-nabi yang lainnya, peninggalan mereka adalah ilmu agama. Ilmu agama. Sebagaimana yang antum ketahui, Rasulullah SAW bersabda, Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar dan dirham, tidak mewariskan harta sama sekali. Wa innama warrathul ilma. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Meninggalkan warisan ilmu agama. Wahyu yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mereka dapatkan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu agama tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, memberikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga antum dapati tidak semua santri sukses dalam menuntut ilmu. Tidak semua santriwati sukses dalam menuntut ilmu. Tidak semua ikhwan dan akhwat yang setiap hari datang ke majelis ilmu sukses dalam menuntut ilmu. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mendapatkan sesuatu yang paling agung, luar biasa. Siapapun yang mendapatkan ilmu, faqad utiya khairan katsira. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu bagian kepada dia, suatu yang paling bagus, luar biasa. Maka semangatlah dalam menuntut ilmu agama. Dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu agama. Rasulullah tidak diperintahkan Allah untuk meminta tambahan harta, tidak meminta tambahan dinar, dirham, tidak meminta tambahan onta, tidak meminta tambahan duniawi. Tapi Allah memerintahkan nabinya agar diberikan tambahan ilmu. Waqul Rabbi zidni ilma dalam surat Thaha. Waqul dan katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Dan ilmu agama yang pewaris para nabi tadi, warisan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya, sedangkan disebutkan dalam sebuah riwayat, jumlah para nabi 124.000 orang. Jumlah Rasul 315 orang. Ilmu yang mereka wariskan atau warisan mereka ini di bawah siapa? Wa hamalahu salihuna man ba'dahum jilan ba'da jilin. Yang membawa warisan tersebut adalah orang-orang saleh yang datang setelah mereka, generasi ke generasi berikutnya, generasi ke generasi berikutnya, terus sampai tahun 2021 ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dan menggariskan yang berhak membawa warisan para nabi, termasuk warisan Nabi Muhammad SAW, adalah orang-orang saleh. Bukan orang-orang taleh, bukan ahlul bid'ah, bukan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang membawa warisan tersebut hanyalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang selalu mengikhlaskan amal ibadah mereka, termasuk untuk ilmu mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh yang amalan mereka dilandasi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang saleh, orang yang baik. Mereka lah orang-orang yang membawa ilmu dan warisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, dari generasi para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba' tabi'in, terus sampai akhirnya tahun ini 2021. Sehingga orang-orang soleh tadi dialah yang berhak membawa warisan para nabi, ilmu agama.
wa qabilan ba'da qabilin yanfuna anhu ta'wil al-jahilin wa tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ma zalat hadhihi al-masiratu al-mubarakatu al-mudhaffiratu mustamirratan abra safahat at-tarikh al-islami al-madid. Mereka orang-orang saleh dari generasi ke generasi yang membawa warisan, peti warisan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Mereka betul-betul menjaga warisan tersebut dari siapa, ikhwah? Dari orang-orang yang bodoh, yang mentakwilkan ayat-ayat Allah, yang salah memahami ayat-ayat Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Mereka orang-orang soleh, para ulama, mereka menjaga warisan Nabi Muhammad agar tidak terkontaminasi dengan syubhat, dengan hal-hal yang tidak jelas. Mereka betul-betul membawa warisan Nabi Muhammad, mereka taruh di tempatnya dan menjaga. Bagaikan mereka tentara khusus untuk menjaga warisan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, semuanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka semuanya. Untuk apa? Untuk menjaga warisan Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak jarang kita dapati ketika ada ahlul bid'ah yang muncul mentakwilkan sifat-sifat Allah, mensalahgunakan dan mensalah artikan ayat-ayat sifat, langsung ulama menegur, ulama menasehati, ulama berkomentar. Jika ada ahlul bid'ah yang menyebarkan kebid'ahan mereka, maka ulama yang Allah bangkitkan untuk menjaga warisan Nabi Muhammad SAW langsung memberikan arahan. Ini tidak ada contohnya, tinggalkan. Ini tidak ada contohnya, tinggalkan. Maka ini dan itu semuanya tinggalkan. Tidak ada contohnya. Mengarahkan umat. Luar biasa. Nikmat yang Allah berikan. Dan merekalah orang yang layak membawa warisan Nabi Muhammad SAW dan warisan para nabi yang lainnya. Dan ilmu merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada anak cucu Nabi Adam melalui para nabi dan rasul. Kullama tuwuffi 'alimun minal ulama'i rabbaniyin wa usudun min uswadil ilmi wad din hamalar rayata min ba'dihil ashbal wa hum tullabul ilmi sadiqun. Setiap ada ulama yang meninggal dunia, pasti akan ada murid-muridnya yang menyongsong langsung, meneruskan tali perjuangan mereka, meneruskan tali estafet dakwah mereka, agar warisan tersebut tidak berserakan, agar warisan tersebut tidak berceceran, terus mereka akan membawanya. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap ulama yang meninggal dunia pasti akan ada yang terbaru. Setiap ada ulama meninggal pasti ada yang terbaru. Terus seperti itu. Murid-murid mereka. Liyukmilul masiratal imaniyatal ilmiyah. Wa yahfadhu syar'a rabbil bariyah. Wa yarfa'u an anfusihim wa an ikhwanihimul muslimin al-jahl. Falaita syi'ri madza yantaziruhum 'inda Allah tabaraka wa ta'ala minal ajril 'azim wath thawabil jazil alladzi tuqirru bihil 'uyun.
Mereka semuanya penerus para ulama yang sudah meninggal dunia, ulama Rabbani yang membawa warisan Nabi tersebut. Mereka menyempurnakan, terus menjaga syariat Islam. Menjaga syariat Islam dari ketimpangan, dari kesalahan, dari kebid'ahan, dari hal-hal yang bisa menghancurkan ilmu tersebut. Bahkan mereka rela berjuang untuk mengangkat kebodohan dari diri mereka dan dari saudara mereka sesama muslim. Dan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang memiliki limpahan nikmat dan karunia, akan memberikan kepada penuntut ilmu tersebut yang betul-betul berjuang meneruskan tali estafet dakwah para ulama sebelumnya. Allah akan berikan kepada mereka pahala yang luar biasa. Kemudian penulis menyebutkan perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Man talabal ilma liyuhyiya bihil Islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwati." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, mendatangi majelis ilmu, tujuannya untuk menghidupkan Islam, menjaga Islam, fahuwa minas siddiqin, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang membenarkan, masuk ke golongannya Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwati, dan kedudukan dia di sisi Allah di bawah kedudukan para nabi. Nubuwah. Dan ini umum, tidak hanya untuk ikhwan saja atau laki-laki saja, tapi mencakup perempuan, mencakup para akhwat. Siapapun yang menuntut ilmu agama, tujuannya untuk menjaga al-Islam, menjaga syariat Islam, menjaga sunnah Rasulullah SAW dari kekeruhan, dari hal-hal yang berbau syubhat, maka dia dimasukkan oleh Allah ke derajatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dan derajat orang tadi di bawah derajat kenabian. Syufu ikhwah, lihatlah bagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah memotivasi kita untuk ikhlas dalam menuntut ilmu agama, untuk menjaga sunnah Rasulullah SAW, untuk menjaga warisan beliau, peti yang di dalamnya terdapat berlian melimpah luar biasa, ilmu Al-Quran dan sunnah kita harus jaga. Kalau kita menjaganya ini lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjaga warisan Nabi SAW, tujuannya untuk menjaga agama Islam ini, maka Allah akan masukkan kita ke derajat orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur. Dan derajatnya di bawah derajat kenabian. Kemudian beliau mengatakan, وَمَا نَزَالُ نَسْتَشْرِفُ فِي هَذَا الْعَصْرِ إِلَى طَلَاعِ الشَّبَابِ الْمُؤْمِنِ الصَّادِقِ الْمُرْتَقِبِ لِتُبْرِزَ لَنَا خَبَايَا الْمَوَاهِبِ وَتَتَبَوَّأُ مِنْ مَقَاعِدِ الْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ وَحِفْظِ شَرْعِ اللَّهِ تَعَالَى أَسْمَى الْمَرَاتِبِ وَلِتَنْصُرَ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَدْحَضَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْعَقَائِدِ وَالْمَذَاهِبِ. Dan alhamdulillah, sampai detik ini, sampai zaman beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengangkat orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Para pemuda
yang menuntut ilmu agama, para pemuda yang semangat untuk menjaga warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, وَمَنْ تَأَمَّلَ واقع الناس في العصر الحاضر رأى أن اهتمامهم بطلب العلم الشرعي قد قل. Dan barang siapa yang memperhatikan, siapapun yang memperhatikan kondisi kaum muslimin saat ini, maka dia akan melihat, menyaksikan bahwasannya semangat mereka kaum muslimin, para pemuda dan para pemudinya dalam menuntut ilmu agama sungguh sangat merosot dan menurun semangat mereka. Sedikit sekali. Perhatikanlah berapa jumlah anak muda yang berumur 20 tahun di negara kita, atau di tempat kita, atau di provinsi kita. Berapa jumlah anak muda yang berumur 25 tahun. Berapa jumlah anak muda yang berumur 30 tahun dan seterusnya. Begitu juga pemudi. Cek, cari. Banyak sekali, tak terhitung banyaknya jumlah mereka. Mereka masih muda, mereka sedikit kesibukannya, tapi mereka sangat minim, sangat lemah sekali dalam menuntut ilmu agama. Dari seluruh banyaknya pemuda di kampung antum, bahkan di kota antum, paling yang datang menjadi majelismu cuma berapa orang saja pemudanya. Yang lainnya kemana? Pergi rehla, nongkrong, di kafe, di restoran, di tempat-tempat yang tidak ada faedahnya sama sekali. Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, semangat, sehat akan mendatangkan kerusakan yang banyak sekali. Mereka terperdaya dengan masa muda mereka. Padahal kalau semua pemuda di kampung kita, semua pemuda di kota kita, di provinsi kita, di negara kita, mereka mau semangat untuk ilmu agama saja, percaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, negara kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tersebar ilmu agama. Sehingga tidak ada kebid'ahan lagi, tidak ada perkara syubhat lagi. Syababul yaumi rijalul ghadi. Pemuda saat ini dia akan menjadi pemimpin ke depannya. Sangat merosot sekali semangatnya mereka. Wa annal himama wal azaima qad fatarat an tahsilih. Wa annan nasa qad ishtaghalu anhu bi zakharifid dunya wa mafatiniha. Au bi umurin mafdulatin la khaira fiha. Wa a'radu an talabihi wa ta'allumihi muta'allilina bi'a'zarin wahiyatin wa hujajin batilatin. Kamu akan dapati semangat mereka hilang dalam ilmu agama. 0, 0. Nggak ada semangat sekali dalam ilmu agama. Engkau akan perhatikan kebanyakan anak muda, kebanyakan kaum muslimin, bahkan yang tua-tua juga, yang di atas umur 40 tahun juga, kebanyakan kaum muslimin apa? Ishtaghalu anhu bi zakharifid dunya wa mafatiniha. Tersibukkan dengan gemerlapnya dunia. Tersibukkan dan terfitnah dengan fitnah dunia. Allah berikan waktu 24 jam,
dihabiskan untuk menonton video, dihabiskan untuk mengobrol, dihabiskan untuk nongkrong, dihabiskan untuk mendatangi majelis-majelis yang tidak ada faedahnya sama sekali. Dia gunakan untuk game online, dia gunakan untuk nonton film, tidak ada faedahnya. Terperdaya dengan kehidupan duniawi. Gak hanya anak muda saja, bahkan orang tua, yang ibu-ibu, ummahat, terperdaya dengan televisi, menonton sinetron, menonton film. Itu semuanya kenikmatan duniawi yang menyibukkan kita dari menuntut ilmu agama. Atau seminimal-minimalnya, kalaupun mereka tidak terfitnah dengan duniawi, engkau akan melihat, kata penulis, mereka mengerjakan hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Diberikan waktu 24 jam, dia gunakan untuk ngobrol. Digunakan waktu 24 jam, dia gunakan untuk masak. Dari pagi sampai malam masak terus. Dia gunakan untuk bekerja, gak ada waktu untuk apa? Belajar. Dia gunakan untuk shopping. Dia gunakan untuk mabar. Dia gunakan untuk nobar. Nonton bareng, main bareng. Dia gunakan untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya. Tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan keburukan. Cukuplah masak cuma satu masakan buat sehari selesai. Kerja cukupnya saja. Jangan diforsir mengejar duniawi. Nggak ada habisnya. Manhuma nilai isba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. Dua orang yang tidak akan pernah merasa kenyang. Penuntut ilmu dan fokus pada duniawi. Dua orang ini nggak akan merasa kenyang. Kalau sudah fokus duniawi terus, dia akan kejar duniawi sampai kapanpun. Terfitnah dengan dunia. Padahal kalau antum menuntut ilmu agama, dunia akan tiba, datang di belakang antum. Dengan terhina. Mereka enggan untuk menuntut ilmu agama. Enggan mempelajari ilmu agama. Enggan duduk majelis ilmu mengenal tauhid, mengenal akidah, mempelajari fikih, dan yang lain. Enggan sama sekali. Bahkan engkau akan melihat, tidak jarang ketika antum menasihati mereka, mereka akan muta'allilina bi'a'zarin wahiyatin wa hujajin batilah. Mereka akan mendatangkan hujah alasan banyak sekali. Bahkan tidak sedikit mereka mendatangkan hal-hal yang batil. Ayo belajar, ayo datang kajian. Capek. Capek kerja seharian. Ayo dong ini, ntar dulu masih masakan aku belum selesai. Ayo ikut kajian, ntar dulu ini filmku belum selesai. Ntar dulu tinggal satu permainan, satu ronde dah. Habis waktunya. Terus memberikan hujah-hujah yang tidak ada faedahnya sama sekali, hujah batil. 24 jam dia tidak habiskan untuk menuntut ilmu agama. Dia gunakan untuk apa? Fokus kepada perkara duniawi saja. Dan beliau mengatakan, bal laqad asbaha al-ilmu syar'i fi 'asrina hadza thughratan talama ihtajna ila man yadussuha wa sunnatan azza fina man yahtammu wa yahfalu biha. Fa aina ummalullah fi hadhihi al-a'sar? Aina ar-rajuna lil jinan al-khaifuna minan nar? Aina al-mustaghfiruna bil ashar? Mati semuanya dalam menuntut ilmu agama.
nggak semangat dalam ilmu agama, futur, sangat nggak ada sama sekali hasrat untuk mendatangi majelis ilmu tuh nggak ada sama sekali. Entah ngakunya nanti habis dong kotaku ini. Mana orang-orang yang mengharap surga Allah? Mana orang-orang yang mengharap terjauh dari api neraka? Kebanyakan orang ketika ditanya, mau nggak masuk surga? Mau dong. Mau nggak masuk neraka? Nggak mau dong. Tapi mereka tidak mengimplikasikan, mereka tidak mewujudkan, mereka tidak mendatangkan sebab-sebab untuk masuk surga dan terjauh dari api neraka. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan kesuksesan. Engkau menginginkan kebahagiaan. Tapi engkau tidak meniti jalannya. Cuma berangan-angan saja. Cuma dalam pikiran seperti ini. Pengen jadi orang kaya ini dan itu, tapi nggak bekerja. Apakah ada perahu yang berjalan di daratan? No, tidak ada sama sekali. Nggak ada perahu yang berjalan di daratan. Semua perahu berjalan di air. Kalau menginginkan sesuatu, ya bismillah. Tawakal ala Allah, bekerja, memulai, meniti jalannya. Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkannya. Hanya berandai-andai saja. Aku pengen masuk surga. Aku pengen dapat bidadari. Aku ingin makan buah-buahan yang luar biasa, mudah sekali dipetik. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin ini, aku ingin itu. Aku ingin terjauh dari api neraka yang panasnya 70 kali api dunia. Aku ingin terjauh dari neraka. Aku nggak mau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau mendatangkan jalannya. Jalannya adalah dia harus menuntut ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu agama, dia akan mengetahui, ini loh jalan-jalan menuju surga. Ini loh jalan-jalan mengantarkan surga. Ini loh jalan-jalan yang menjauhkan dari api neraka. Ini loh jalan-jalan yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Kunci. Belajar. Jangan sampai bermalas-malasan. Waqad kanu idza uddu qalilan faqad saru aqalla minal qalil. Sedikit, dari sedikitnya sedikit lagi yang seperti itu. Dari seluruh kaum muslimin, paling yang menuntut ilmu cuma berapa orang saja. Dari yang menuntut ilmu ikhwan akhwat yang betul-betul lagi sedikit. Jadi mengerucut. Falamma ra'aitul halaha kadza, maka tatkala aku sang penulis melihat kondisi seperti ini begitu luar biasa, mengenaskan, hazamtu musta'inan billahi ta'ala ala kitabati hadzal kitab. Aku berniat, aku bersikeras memantapkan niatku sembari memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menulis buku ini. Li'ahussal kitab. Li'ahussa bihi nafsi wa ikhwani ala talabil ilmi syar'i wa tahammus. Agar aku bisa memotivasi diriku, memotivasi saudara-saudaraku, memotivasi kaum muslimin, memotivasi para ikhwan, memotivasi para akhwat untuk menuntut ilmu agama dan bersemangat
sampai membara dalam menuntut ilmu agama. Karena melihat apa? Sedikit sekali yang menuntut ilmu. Akhirnya beliau terketuk hatinya untuk menulis sebuah buku 100 cara agar tidak galau, putus semangat dalam menuntut ilmu. 100 cara untuk bisa semangat dalam menuntut ilmu agama. Wali uhya bi akhbari salafina salih mawati qulubina. Wali ukhidha bi hadhihi as-sutur nufusana min raqadatiha wa ghaflatiha. Dan aku akan sebutkan kisah-kisah para ulama salaf yang bisa menghidupkan hati kita yang telah mati, hati kita yang telah terpuruk. Gak ada sama sekali himmah, gak ada sama sekali niat, semangat untuk ilmu agama. Aku akan berikan cerita-cerita para ulama salaf. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, saya lebih suka membaca kisah-kisah para ulama salaf ketimbang harus mempelajari ilmu fikih. Membaca kisah-kisah ulama salaf dalam menuntut ilmu akan mengangkat semangat kita, akan memotivasi kita untuk giat lagi menuntut ilmu agama. Al-qasasu jundun min junudillah. Kisah-kisah ulama salaf, kisah-kisah orang terdahulu, kisah para rasul dan umatnya. Jundun min junudillah, merupakan bala tentara Allah. Yuthabbitullahu biha man yasha'u min ibadihi. Allah akan menetapkan hati seorang hamba dengan kisah tadi. Siapa yang Allah kehendaki? Kisah-kisah ulama salaf akan memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu agama. Untuk selalu bangkit. Tidak malas-malasan, tidak loyo, tidak merasa sedih karena ilmunya tidak dikuasai. Merasa sedih, bahasa Arab belum bisa. Merasa sedih, ilmu yang lainnya belum dikuasai. Dengan membaca kisah-kisah mereka, akan semangat lagi, insya Allah. Wa khitaman as'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana lil khairi was-safin wa bihi 'amilin wa mawsufin kama as'aluhu subhanahu an yukhrija li hadhihi al-ummah al-ulama ar-rabbaniyin as-sadiqin innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai penutup, kata penulis, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita, penulis, pembaca, siapapun itu, kaum muslimin, orang-orang yang bermanfaat. Dan beliau juga mohon kepada Allah agar Allah membangkitkan umat Islam atau dari umat Islam ini di tahun-tahun akan datang, seorang ulama Rabbani yang jujur. Ulama Rabbani ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Bukhari. Ulama Rabbani adalah ulama yang mengajari umat Islam dari mulai hal-hal yang terkecil,
hal-hal yang penting, yang terpenting. Mengajari dari dasar-dasar. Karena Allah merintahkan kita untuk menjadi ulama rabbani, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tapi jadilah kalian ulama rabbani. Antaran kalian mengajarkan Alkitab Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, antara kalian mempelajari Al-Quran juga. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengabulkan doa. Dan akhir kata, alhamdulillah rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang pantas mendapatkan pujian dan Allah lah yang berhak. Kita khususkan doa kita untuk Allah. Kita khususkan ucapan syukur kita, hamdalah kita, pujian kita hanya kepada Allah karena Allah lah yang berhak mendapatkannya, bukan yang lain. Rabb semesta alam. Dan semoga salawat Allah tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Begitu juga salawat Allah tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, seluruh kaum muslimin. Wa katabahul faqir ila rabbih, ditulis oleh seorang yang membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Abul Qa'qa' Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Say'ari. Ditulis Abul Qa'qa' Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Say'ari. Nah. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang telah Anda beritahu, buku ini sudah ada terjemahannya. Maka kalau misalkan antum ingin memilikinya, silahkan membeli. Tapi Ana juga belum. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pada pertemuan akan datang kita akan membahas tamhid, pendahuluan. Beliau melontarkan sebuah pertanyaan, limadzal hadits an hadzal mawdu'. Kenapa sih kita harus berbicara atau menulis berkaitan tentang ini? Semangat membara dalam ilmu agama. Jawabannya sudah kita ketahui sebelumnya. Apa? Karena beliau melihat kaum muslimin banyak pemuda, tapi kok yang menuntut ilmu sedikit, yang penuntut ilmunya juga dari sedikitnya itu sedikit lagi, yang betul-betul bisa sukses dalam ilmu, makanya beliau tergerak. Nah, wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.